Anda kembali di Anju Siang, pemirsa. Keluarga korban yang diduga tewas usai disiksa polisi meyakini anaknya tidak pernah terlibat tawuran. Ya, keluarga pun rencananya akan melapor kasus ini ke Komnas HAM pada hari ini. Tewasnya siswa SMP diduga akibat penyiksaan oknum polisi di Padang membuat keluarga korban terpukul. Keluarga meyakini bahwa anaknya tidak terlibat tawuran sebelum meninggal. Bahkan, AM sempat izin ke orang tuanya mau nonton bola. Apa mau nonton bola apa? Itu jam 10:30. Habis itu putus komunikasi, Bang. Putus komunikasi. Berarti paginya siangnya mengetahui Apip. Ya, ditelepon bapaknya lagi, Apip enggak di Cengke. Berarti sempat kehilangan Apip juga, Kak? Kehilangan Apip, Bang. Udah rusuh mencari Apip kemana-mana, dapat info Apip udah. Rencananya hari ini keluarga korban bersama Lembaga Bantuan Hukum Padang akan mendatangi Komnas HAM. Kedatangannya untuk melaporkan dugaan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh sejumlah polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait tewasnya Afif Maulana, kami sudah terhubung dengan ayah Afif Maulana, Bapak Afrinaldi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Afrinaldi. Pertama-tama, ya, kami dari segenap redaksi mengucapkan turut berduka Pak atas berpulangnya Afif Maulana, dan kami berharap Bapak dan Ibu selalu diberi kesabaran. Pak, ini pertama kami ingin bertanya Pak, sebenarnya dari mana sih Anda pertama kali mengetahui anak Anda ini ditemukan meninggal dunia, Afif Maulana ini? Awalnya saya dikasih kabar sama istri saya Pak, pas kami mau mencari anak kan. Ya. Dikirim lewat WA, itu gambar penemuan jasad anak kami di Batang Kuranji itu Pak, di bawah jembatan. Ya, artinya Bapak langsung mendatangi tempat kejadian perkara Pak? Iya, kami langsung ke Polsek, pas dapat kabar kami langsung ke Polsek Kuranji Pak, dekat dengan TKP penemuan itu Pak. Artinya dan langsung kami disuruh. Ya. Langsung ke Polsek begitu ya Pak ya? Iya benar Pak. Dan mendapati bagaimana kondisi Afif saat itu Pak? Waktu itu kami langsung ke ini Pak, ke Rumah Sakit Bayangkara dan mau melihat anak saya yang di situ di rumah sakit. Dan ketua rumah sakit menyuruh untuk menemui penyidik baru bisa melihat gitu Pak. Seperti apa Pak kondisi Afif Pak ketika pertama kali Anda melihat jenazah Afif Pak? Kondisi Afif waktu dilihat di kamar jenazah itu kan yang dibuka cuman bagian atas saja Pak, jadi belum kelihatan. Pas memandikan baru kelihatan Pak, itu kondisinya gimana, banyak lebam di punggung, di perut, di tulang rusuk juga, di tangan juga ada, sama di paha belakang juga ada Pak. Lalu bagaimana penjelasan dari pihak kepolisian saat itu Pak? Apakah sudah diketahui penyebab dari meninggalnya Afif ini Pak? Dan luka-luka yang ada di badannya? Otopsi hari Senin waktu itu Pak, dan saya kan bikin laporan saat otopsi. Setelah menguburkan saya balik lagi ke Polres untuk bikin BAP. Itu saya tanya waktu itu Pak, kebetulan kan surat penyerahan jenazah itu kan cuma dikasih surat kematian Pak, nggak ada penyebab, nggak ada ini, kosong suratnya Pak. Jadi saya tanya ke penyidik waktu BAP hari Senin malam itu, penyebab kematian anak saya apa Pak? Ini penyebabnya patah tulang rusuk 6 sama membuat robek paru 11 cm gitu Pak. Tapi tidak dijelaskan ya Pak ya penyebab adanya luka robek dan luka yang lain ini Pak? Nggak ada Pak. Pas hari Jumat kemarin itu kan udah 11 hari, saya tanya ke Polresta, kami menanya soal hasil otopsi Pak. Kata polisi yang itu Pak Kasat, dia bilang hasilnya belum keluar. Hingga saat ini belum keluar berarti hasilnya ya Pak ya? Kami belum dapat informasi soal hasil otopsi Pak. Ya, Pak, bagaimana Anda tahu bahwa Afif ini diduga dianiaya Pak oleh polisi Pak? Ya, itu kan dari isi tubuhnya Pak, bisa kami lihat itu kena banyak luka lebam. Baik. Ya, dan juga ada lebam di kepala sini Pak. Itu kata polisi, saya tidak terima polisi karena saya melompat Pak. Kan kalau melompat dari kesaksian si Adit,
Itu posisi anak saya sebelah kiri jembatan. Harusnya kalau lompat itu kan ditemukannya di sebelah kiri jembatan, Pak. Ini ditemukannya di tengah-tengah di bawah kolong jembatan. Ya. Dan Nah, itu pun jatuh dari ketinggian segitu, Pak. Itu paling tidak kaki patah, tangan patah gitu, Pak. Atau kepala pecah. Itu di bawah itu airnya dangkal, Pak. Cuma semata kaki orang dewasa dan banyak batu-batu di sana. baik. Artinya Anda tidak melihat ada retak di bagian kepala ini yang Anda duga akan sangat mungkin terjadi jika jatuh dari ketinggian begitu ya Pak ya? Enggak, kalau di kepala tidak apa-apa, cuma ada baik dikit sini, Pak. Hmm, hmm. Ya, Pak, Anda apakah sudah mendapatkan kesaksian dari kawan-kawan Afif saat itu yang juga menjadi saksi, Pak? Ya, ada 7 orang yang kami temui, Pak, yang tertangkap malam itu. Yang pertama itu kan kami temui. Dan kesaksian si Adik, waktu kami bawa ke LBH minta keterangannya, itu kayaknya berbeda sama yang di Polres kayaknya, Pak. Masalahnya si Adit bilang waktu itu setelah si Afif ini dikerumuni, setelah dia jatuh, dia ditangkap, dia dikerumuni, setelah itu nggak ngeliat lagi katanya. Cuman di Polres beda kayaknya, Pak. Baik, Pak, ini kan ada dugaan Afif ini hendak diamankan oleh pihak kepolisian ini karena ada dugaan akan melakukan tawuran. Ini tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, anak saya itu kecil baru, Pak. Setahu saya dia tidak pernah ikut-ikut itu, Pak. Ya. Dia anaknya penakut, dan dia jarang keluar malam, Pak. Paling rumah dia cuma di rumah aja, dia main di rumah kakak saya di depan rumah atau di tempat kosan anak-anak di sebelah rumah. Kayak gitu aja, Pak. Mungkin malam itu dia kan izin ke saya mau nonton bola di tempat Iya. di Cengkeh, dekat rumah neneknya. Saya pikir itu dekat rumah nenek, Pak. Dan dia juga udah rencana pulang waktu itu jam 2, Pak. Afif pulang jam 2. Jangan pulang, Nak, kata saya, Pak. Nanti kena begal tidur di Cengkeh aja di rumah nenek gitu, Pak. Artinya Afif sempat berpamitan begitu Pak ya, sebelum berangkat ini Pak. Apa yang disampaikan terakhir Pak? Iya. Terakhir itu saya nelponnya jam 10:30, Pak. Saya telepon, Afif udah di mana, Nak? Udah pulang? Belum, Pak. Afif masih di Cengkeh katanya kan. Masih di sini sekarang lagi di rumah kawan mau nonton bola 11:30 katanya kan. Terus jam berapa pulang, Afif? Jam 2. Jangan pulang, Nak, jam 2 nanti kena begal kata saya. Tidur aja di Cengkeh tempat neneknya kan, saya maksud. Habis itu dikirim dia video lagi masak mie sama teman-temannya kan. Itu, Pak. Iya, Pak Afrinaldi, bagaimana Anda mengenang sosok Afif ini, Pak? Karena Anda juga tadi menjelaskan bahwa Afif ini penakut begitu, Pak. Tidak ada kemungkinan untuk melakukan aksi-aksi tawuran begitu. Seperti apa, Pak? Ingatan Anda soal putra Anda, Pak? Iya. Afif ini dia penakut, Pak. Tidur sendiri takut, demam dia nangis, pokoknya dia penangis, Pak. Sakit kepala dia nangis. Jadi nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak. Ya kami ini pasti si Adit yang adanya, Pak. Karena saya malam itu bawa motor kan, Pak. Dia mau ke hari Minggu mau ke Goa Kelelawar katanya. Makanya dipinjam motor kakeknya. Apalagi Pak, hal yang memperkuat keyakinan Anda bahwa Afif ini tidak mungkin melakukan aksi tawuran ini Pak, selain dia sifatnya mungkin ada sedikit penakut dan yang Anda jelaskan tadi Pak. Ya, lagian dia kenal Adit ini, kata si Adit dia baru kenal 2 minggu, Pak. Dan selama ini saya tahu dia malam ada di rumah, Pak. Ya, saat pulang dia ada di rumah, dia selalu tidur di rumah. Pulang malam itu dia mau pinjam motor kakeknya. Rencana Bapak untuk melapor ke Komnas HAM seperti apa Pak? Perkembangannya Pak? Ya, rencana kami mau melapor ke Komnas HAM yang di Jakarta kalau nggak salah. Kalau yang di sini kan sudah, Pak. Baik. Terima kasih Pak Afrinaldi. Kami kembali mengucapkan turut berduka Pak atas kehilangan Anda dari Afif Maulana. Semoga Anda dan Ibu diberi kesabaran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Puluhan warga dan keluarga terpidana kasus
pembunuhan Vina dan Eki menggelar aksi protes atas menghilangnya mantan Ketua RT Abdul Pasren. Warga mendesak Abdul Pasren segera muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Dengan membentangkan spanduk dan sejumlah poster, puluhan warga dan keluarga 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melakukan aksi protes yang digelar di sekitar Jalan Saladara, Karya Mulia, Kota Cirebon, Jawa Barat. Berbagai poster yang dibentangkan bertuliskan agar Pak RT Pasren diminta muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Lantaran kesaksian Pak RT dianggap memberatkan para narapidana. Warga juga menganggap para narapidana tidak bersalah dan segera membebaskannya. Selama ini para narapidana merupakan korban fitnah. Keluarga terpidana memohon kepada Bapak Polisi yang terhormat, kalau memang anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami tidak bersalah, bebaskanlah, keluarkanlah, kasihanilah mereka. Selain melakukan protes, warga juga berencana menggelar doa bersama di sekitar rumah tinggal Pak RT Abdul Pasren guna menuntut keadilan dan berharap para narapidana dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, keluarga dari 7 narapidana berkumpul di salah satu rumah orang tua Eko Ramadhani. Mereka menandatangani surat kuasa untuk melakukan pelaporan mantan Ketua RT Abdul Pasren ke Mabes Polri. Pelaporan tersebut dikuasakan kepada advokasi Asosiasi Advokat Peradi, maksud kami. Sementara kesaksian Abdul Pasren dianggap sangat memberatkan hingga ke-7 narapidana ditahan. Terlebih, Pasren selama ini menghilang dan sulit untuk ditemui hingga terkesan sengaja menghindar. Pelaporan sendiri rencananya akan dilakukan hari ini pukul 2 siang nanti bersama perwakilan dari Peradi ke Mabes Polri bersama ke-7 keluarga narapidana. Ya, demi mengikuti PPDB di SMA 1 Jawilan Serang, Banten, ratusan orang tua siswa rela mengantri sejak subuh. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.